Sampai salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan Berkadis. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Jangan lupa tetap stay at home. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saat seseorang yang begitu kita sayangi pergi untuk selamanya, rasa duka dan sedih tak bisa dihindari. Terlebih ketika kedekatan kita dengannya sudah sangat mendalam. Ada rasa tak rela untuk melepasnya atau berpisah darinya. Para murid Yesus mengalami duka yang mendalam ketika harus kehilangan Tuhan Yesus, guru mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa hati mereka berduka cita saat Ia mengatakan bahwa Ia pergi kepada Bapa yang telah mengutus Dia. Tuhan Yesus berharap agar di antara mereka tidak ada lagi yang menanyakan kemana Ia pergi. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka merasa kehilangan Dia. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka butuh sosok yang selalu menghibur, mendidik, mengarahkan, dan menguatkan harapan-harapan mereka. Namun, tak berarti Tuhan Yesus harus tetap berada bersama mereka. Tuhan Yesus juga tidak memberikan pilihan kepada mereka untuk memilih, saya pergi atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus justru mengatakan kepada mereka bahwa Ia harus pergi. Tanpa Ia pergi, penghibur pun tidak akan datang kepada mereka. Tetapi jika Ia pergi, maka Ia akan mengutus penghibur itu kepada mereka. Memang penghibur yang diutus oleh Tuhan Yesus berbeda dengan penghibur yang ada di dunia ini. Penghibur yang diutus oleh Tuhan Yesus tugasnya bukan saja sebagai penghibur, tetapi juga sebagai pendidik, pendamping, penuntun, memberikan penyertaan, dan menyadarkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penghibur yang diutus Tuhan Yesus itu bahkan selalu siap membela dan memimpin para muridnya. Singkatnya, penghibur yang diutus oleh Tuhan Yesus adalah penghibur rohani dan bukan penghibur jasmani. Sedangkan penghibur yang ada di dunia ini adalah penghibur jasmani yang tugasnya hanya untuk menghibur kita sebentar saja, sesaat saja, lalu pergi meninggalkan kita tanpa peduli akan keadaan selanjutnya yang akan kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam situasi sekarang ini, di mana kita tinggal terisolasi di rumah, kita seperti kehilangan sukacita, dan sepertinya duka cita melingkupi kita. Ketika kita mengalami duka cita, sudah pasti kita butuh seseorang untuk sekedar menyandarkan bahu sembari menangis kepadanya. Kita dapat menemui seseorang yang dapat menjadi pendengar sekaligus memberi nasihat yang baik. Hari ini lewat sabdanya, Tuhan Yesus pun mengingatkan kita bahwa Ia akan pergi kepada Bapa agar penghibur diutus bagi kita. Marilah kita sadari bahwa kita punya penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan selalu membantu, menguatkan, dan menuntun kita. Jika beban pandemi ini terlalu berat, maka bersandarlah pada Tuhan, karena Dialah jawaban terdalam dari semua harapan kita. Belajarlah dari Rasul Paulus dan Silas yang pada saat mengalami penderitaan, dipasung dan dipenjara oleh para pembesar kota Filipi. Mereka tidak bersedih hati, melainkan dengan senang hati
mereka melantunkan doa dan pujian kepada Tuhan. Paulus dan Silas memuji Tuhan sebagai tanda sukacita. Mereka sadar bahwa hanya Tuhan dan hanya Tuhan sajalah yang dapat menghibur dan menguatkan mereka di dalam penderitaan itu. Mereka pun mengalami hiburan rohani, yaitu keadaan jiwa mereka berkobar dan bersemangat untuk mencintai dan mengabdi Tuhan. Lewat gempa bumi yang dahsyat, yang adalah cara atau metode Tuhan, Tuhan mendobrak pintu penjara dan belenggu mereka. Paulus dan Silas pun diselamatkan oleh Tuhan. Setelah peristiwa itu, kepala penjara pun memiliki hasrat yang kuat untuk selamat dan menanyakan bagaimana caranya agar ia pun selamat. Maka Paulus dan Silas mengajarkan kepadanya cara agar ia selamat, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia dan keluarganya akan selamat. Dari kisah ini, kita juga disadarkan bahwa apapun keadaan yang kita alami sekarang ini, kita hanya bisa tetap dan terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita berada di rumah saja, namun kita mesti terus memuji dan memuliakan Tuhan lewat doa-doa kita. Memuji dan memuliakan Tuhan sebagai tanda bahwa kita bersuka cita di dalam penderitaan ini. Memuji dan memuliakan Tuhan, kita mendapat hiburan rohani. Artinya, kita hanya ingin mencintai Tuhan saja. Air mata yang menetes membuat kita makin mencintai Tuhan dan makin bertambah iman, harapan, dan kasih kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita hiburan rohani secara cuma-cuma, agar kita bisa bersemangat lagi dalam hidup dan kita merasakan cinta Tuhan yang sangat mendalam. Hiburan rohani adalah rahmat Tuhan dan bukan berasal dari usaha kita. Karena itu, marilah kita memohonkannya pada Tuhan. Kita mesti rajin mendekatkan diri kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberikan hiburan rohani kepada kita. Apabila kita rajin mendekatkan diri dengan Tuhan, kita diberi kedamaian hati, ketenangan, kegembiraan, sukacita, dan lain sebagainya. Orang yang rajin mendekatkan diri kepada Tuhan akan dikuatkan, akan diteguhkan, dan ia tidak mengalami kesepian rohani. Meskipun kita tidak mendapat hiburan rohani dari Tuhan, kita tidak perlu bersedih hati bila kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan lewat doa-doa kita. Karena yang kita cari bukan hiburannya, tetapi Tuhan sendiri. Marilah kita bersyukur bahwa Tuhan bukan saja memberikan kita hiburan rohani, tetapi telah mengutus bagi kita penghibur atau Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menyadarkan kita akan cara atau metode Tuhan agar kita selamat. Marilah kita memohon kekuatan Roh Kudus agar menuntun dan menguatkan kita di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan tetap stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan juga bagikan dengan teman-teman